Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda selama belajar di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa. Gembira sekali saya dapat berjumpa dengan Anda hari ini dengan pertemuan ke-6 etika dan hukum kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang malpraktek, ya. Saat sekarang kalian sering mendengar istilah malpraktek karena banyak orang melaporkan tentang malpraktek, ya. Jadi seperti contohnya ada laporan seorang dokter yang memberikan pada pasien kanak-kanak ketika obat untuk demam, tetapi ternyata anak yang diminum obat tersebut tidak sembuh, tetapi kemudian menjadi meninggal. Kemudian yang kedua adalah bayi tabung yang tertukar. Jadi zigot yang ditanam ke seorang perempuan ternyata bukan zigot hasil dari dia dan pasangannya atau dia dan suaminya, tetapi ternyata dari orang lain, sehingga bayi tabung yang dilahirkannya tertukar, dan itu ketika dia periksa DNA-nya ternyata berbeda. Nah, kemudian ada juga laporan bahwa dia tidak dapat punya anak karena diam-diam indung telurnya diambil oleh dokternya. Itu juga salah satu yang kerap dilaporkan sebagai malpraktek. Nah, secara hukum maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dokter. Nah, ini pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Di sini disampaikan bahwa kewajiban dokter memberi layanan medis dengan standar profesi atau SOP sesuai kebutuhan pasien, ya. Kemudian merujuk kalau dia merasa tidak kompeten, maka dokter wajib merujuk kepada orang yang lebih berkompeten. Misalnya seorang dokter umum, maka diharapkan dia merujuk kepada dokter spesialis jika masalah kesehatan yang dialami pasiennya lebih memungkinkan kalau ditangani dokter spesialis misalnya, ya. Jadi kewajibannya juga merujuk kepada dokter yang lebih mampu. Kemudian kewajiban yang lain adalah menjaga rahasia pasien, ya, menjaga data rekam medis atau medical record, ya, menjaga privasi pasien, ya. Kemudian kewajiban dari dokter adalah menambah ilmu pengetahuan dan menambah keterampilannya, ya. Semua ini diharapkan adalah mengurangi adanya malpraktek atau kalau bisa menghilangkan sama sekali adanya malpraktek. Ini dalam segi hukum. Nah, pemahaman malpraktek menurut World Medical Association tahun 1992 adalah yang disebut malpraktek adalah kalau dokter gagal melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP, tidak memenuhi standar. Nah, disebut juga malpraktek kalau dia kurang terampil atau kurang berkompeten. Kemudian dia melakukan kelalaian. Jadi lalai adalah bagian dari malpraktek, ya. Lalai di sini bisa commission atau omission. Commission artinya adalah lalai karena telah melakukan sesuatu yang ternyata membuat pasien cedera, ya, cacat atau kematian. Nah, omission adalah lalai untuk tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, ya. Misalnya dia seharusnya dapat melakukan A, tetapi dia malah melakukan Z, ya, yang tidak seharusnya dia lakukan itu tidak dia lakukan. Nah, itu yang seharusnya dia lakukan tidak dia lakukan. Nah, kemudian biasanya malpraktek itu karena ada persepsi yang berbeda antara dokter dan pasien. Seperti kita ketahui di minggu yang lalu, kuliah sebelumnya, bahwa transaksi terapeutik antara dokter dan pasien objeknya adalah upaya-upaya penyembuhan, bukan kesembuhan itu sendiri. Sementara di benak pasien, ya, kalau dia datang ke dokter adalah dia harus sembuh. Nah,
Padahal kesembuhan bukan objek terapeutik, transaksi terapeutik antara dokter dan pasien. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kemudian malpraktek biasanya adalah kesalahan diagnosa. Karena salah diagnosa, ya, maka terjadi salah memberi obat pada pasien. Kemudian adanya miskomunikasi. Ya, miskomunikasi, misalnya dokter kelelahan untuk menjawab pertanyaan pasien, atau pasien juga tidak bertanya lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Ya, misalnya ketika dokter menanyakan bahwa adakah obat-obat tertentu yang menyebabkan alergi gitu, kemudian pasien atau keluarga pasien tidak menyampaikannya, maka ada kemungkinan dokter memberikan obat yang salah yang menyebabkan alergi pada pasien. Itu sebabnya diharapkan pasien juga terbuka pada dokter. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidak mencegah. Jadi dokter lalai atau malpraktek kalau tidak mencegah hal-hal yang menyebabkan cedera, bahaya, kecacatan atau kematian. Ya, itu adalah bagian juga yang bisa dilaporkan sebagai malpraktek. Nah, bagaimana penanganan kasusnya? Nah, kalau etika yang dilanggar, maka bisa ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya. Nah, kalau disiplin yang dilanggar, maka dokter dapat dilaporkan ke Majelis Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, kalau secara administrasi dokter tersebut melanggar, maka dapat dilaporkan ke SDM di Kemenkes. Ya, dia akan mendapatkan sanksi administrasi dari Kemenkes. Kemudian yang keempat adalah kalau sampai perbuatan yang dilakukan adalah ilegal, ya, dan memenuhi syarat-syarat hukum, maka yang akan menanganinya adalah penegak hukum. Nah, ada 3 yang kita bahas hari ini. Setiap pertanyaan bisa melalui WhatsApp atau email kepada saya. Jangan lupa untuk belajar dan berolahraga, menjaga kesehatan selama masa wabah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.